apakah mungkin ini bisa lebih ditekankan Pak ke KL-KL lainnya bahwa memang kita kaya sekali SDA-nya, cuman karena SDA-nya kaya sekali kita berpegangan teguh sekali dengan SDA-nya gitu. Jadi pemasukan kita ya mau nggak mau terbesar dari sana. Tapi kalau mungkin ada extra effort juga untuk mengingatkan KL-KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non SDA-nya, ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya Pak gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya gitu. Jadi ya mohon maaf nih, so bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia tolak wacana DPR peringatkan legalisasi kasino bisa rusak moral bangsa. Ini beritanya di Batas Media 99.com. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyatakan penolakan tegas terhadap wacana legalisasi kasino yang mencuat di Komisi 11 DPR RI, yang menilai usulan tersebut berpotensi merusak moral masyarakat, mengguncang stabilitas sosial, hingga bertentangan dengan dasar konstitusi negara. Menurut Anwar, Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa harus konsisten dalam menjaga nilai-nilai agama. Legalisasi perjudian termasuk kasino menurutnya adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip tersebut. Tidak ada agama yang mentolerir perjudian, ujar Anwar. Ia memperingatkan jika negara membuka ruang bagi aktivitas perjudian, maka secara tidak langsung pemerintah ikut melepas komitmen terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral yang menjadi jati diri bangsa. Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti ketimpangan dalam dunia perjudian. Ia menyebut keuntungan kasino selalu lebih besar dari yang didapat para pemain. Kasino justru memperbesar kerugian bagi masyarakat, baik secara finansial maupun sosial. Siapa saja yang bermain di kasino pasti akan rugi, tegasnya. Anwar mempertanyakan mengapa pemerintah justru mempertimbangkan melegalkan sektor yang selama ini terbukti membawa dampak buruk. Ia mengingatkan bahwa dalam surat edaran pemerintah mengenai bahaya judi online disebutkan jelas dampaknya, kerugian ekonomi, gangguan mental, hingga rusaknya tatanan sosial. Jika kasino benar-benar dilegalkan, menurut Anwar hal itu bisa menjadi presiden buruk bagi kebijakan-kebijakan lain yang tak sejalan dengan prinsip dasar negara. Nah, bicara masalah judi, sahabat yang ngaji rahmatullah SWT, kita teringat pengalaman dari Ustadz Dennis Lim yang dulunya masa-masa jahiliyah beliau menjadi bos judi ya di salah satu negara di ASEAN ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari beliau bagaimana judi itu bisa merusak moral seseorang, tidak saja merusak moral seseorang tapi juga prosesnya juga melakukan cara-cara yang curang. Kita tonton videonya. Bandar judi itu pasti untung? Kan diatur bisa menang. Oh, jadi kalau orang main judi udah pasti kalah? Kadang dia menang tapi bukan karena dia jago main, tapi lagi dikasih. Maksudnya dikasih? Ini dia menang dulu gitu. Dikasih menang. Kalau ada bedakan ya, kalau pemain dia menang karena lagi dikasih, bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih itu udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang. Jadi memang udah di setting semuanya tuh. Orang kartunya dikasih, kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin. Tapi orang kaya karena judi ada tapi kan? Jarang. Makanya lihat yang tadi sempat ngobrol Ocean Eleven. Mereka orang-orang pinter kan? Main judi nggak? Enggak, ngakalin judi. Oh, ngakalin judi. Ngakalin, kan? Makanya dikejar, ditangkap mereka.
yang benar-benar cerdas antara dia jadi bandar atau ngakalin sistemnya. Oh. Enggak, izin ya. Player itu hanya pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Loser enggak ada. Jadi benar-benar jadi kaya dari sebagai player ya. Nggak ada. Ini rahasia umum nggak sih? Kalau misal orang orang ke tempat judi, udah pasti bandar judinya menang. Itu rahasia umum nggak sih? Rahasia umum. Nah, terus kenapa orang datang tempat judi kalau dia tahu dia kalah? Satu, toh saya nggak mungkin bisa jadi bandar nggak semua bisa jadi bandar judinya. Dua, dari 10 yang main memang 8 kalah 2 menang. Tapi biasanya manusia ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Nah, yang di psikolog lah yang tadi juga kita bahas. Yuk para penjudi, apakah kalian serius benar-benar berpikir bahwa pembuat mesin judi itu dengan sengaja pengen bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan kepada semua playernya? Ya. Karena kalau mereka emang sengaja niatnya bagi duit, yang mereka bangun rumah, lembaga, zakat, infak, sodako. Ya. Itu poin tuh ya guys. Itu poin banget tuh. Aslinya judi itu ketika udah masuk lingkaran setannya bukan tidak sekecanduan itu sebetulnya. Karena nggak ada orang yang istilahnya uang saya tinggal 500 ribunya, kalau ini saya nggak makan saya bakal mati, terus dia malah taruhin itu duit. Nggak akan. Seadiktif-adiktifnya. Seadiktif-adiktifnya akan sampai kayak gitu. Beneran. Duit dia tinggal buat makan nih. Iya tahu. Tanpa pernah kenal judi sebetulnya. Kalau ini nggak saya pakai makan 5 menit kemudian saya bakal mati kelaparan dalam 5 menit. Masa main judi? Nggak mungkin. Pasti beli makanan. Oke. Tapi ketika misalkan kayak gini, satu, gaji sisa 500 ribu, besok udah gajian lagi nih. Kalau bisa jadi 20 juta kenapa tidak? Nyemplung. Misalkan dikasih menang, inget ya, dikasih menang, bukan jago. Nggak ada yang jago ya. Semua cuma dikasih menang. Anggaplah dia ada 20 juta, di otaknya ada memori 500 ribu jadi 20 juta. Biasanya setengah masuk meja judi lagi, atau nggak jadi barang. Barang pun nanti pasti gampang dijual karena ngerasa dapat duitnya gampang. Oh, oke. Apa yang terjadi? Bulan depan terulang lagi. Besok udah gajian lagi. Kisah gaji masih ada 500 ribu lagi. Bulan lalu kan 500 ribu bisa jadi 20 juta. Apa mungkin sekarang terulang lagi? Masuk, kalah, akan ngeles. Kemarin menangnya 20 juta. Ini tinggal masuk lagi kan? Tinggal taruhan 1 juta. Ternyata kalah 1 jutanya. Loh, kemarin menangnya 20 juta. Masih gede kemenangan kemarin. Lagian, untuk ngebalikin 1 juta ini, saya tinggal taruhan 2 juta. 1 kali kemenangan, balik duitnya. Gile sistemnya. 2 juta udah kalah, saya tinggal taruhan 4 juta. Nanti balik lagi duitnya kalau misalkan menang. Saya hanya butuh 1 kali lagi kemenangan. Yang repot kalau 4 juta kalah dan gajinya 4 juta. Pilihannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta karena hanya butuh 1 kali kemenangan, duit saya yang itu balik. Itulah pinjol detik-detiknya Nah, tuh. kalau udah sampai titik itu, akhirnya kalau nggak jual barang, motor orang dipinjam taunya digade, atau kalau nggak berani kayak Iya lagi. Nggak ada beda sama narkoba ya berarti ya. Buset. atau misalkan ya tadi foto dengan KTP gitu Ya ya, pinjam. Allah. Karena aduh, saya jadi punya utang nih 8 juta. Tapi kan hanya 1 kali kemenangan, utang ke dia beres, tabungan saya balik. Bandar, kalau sudah di titik itu, bahkan sudah disetting dengan algoritmanya, nggak akan dikasih menang lagi. Kenapa? Karena kita tahu, dia sudah putus harapan, di otak dia cuman kita satu-satunya harapan untuk balikin kemenangan. Karena pilihannya tinggal itu dong. Pilihannya apa? Mau nahan lapar 6 bulan atau maksain main judi? Pasti maksain main judi. Gak semua orang kuat nahan makian orang selama 6 bulan sambil nahan lapar. Wow. Kalau udah nyampe di titik itu, udah buntu dia. Dia baru benar-benar akan berhenti kalau udah nggak ada lagi yang bisa diutangin atau nggak ada lagi yang bisa dijual. Kak, yang bikin orang makin hancur kalau sudah jatuh ke lingkaran yang itu. Ya sahabat yuk ngaji rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian video penjelasan Ustadz Ganis Lim. Ya, jadi permasalahan kita ini belum selesai dengan permasalahan pinjol dan judol, dan daya rusaknya kita sudah sama-sama rasakan ya, efeknya yang luar biasa, dampak negatifnya yang luar biasa ya, mulai dari kerusakan rumah tangga ya sampai kriminalitas, sampai dengan angka bunuh diri gara-gara masalah efek daripada pinjol dan judol ini. Apalagi kalau ini dilegalkan ya, pastinya akan melanggar daripada kesepakatan daripada konstitusi kita bahwa sesungguhnya kita berdirinya Republik Indonesia ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
Ya, jadi jangan lagi rakyat Indonesia dijejali dengan sesuatu yang jelas-jelas melanggar daripada syariat Islam, dan itu tidak akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.